Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fauzia Said dengan NIM 22010028. Nah, di video ini aku akan menjelaskan materi yang udah aku pelajari dari mata kuliah konseling keluarga. Simak videonya. Yang pertama yaitu ada definisi dari konseling keluarga. Apa sih konseling keluarga itu? Konseling keluarga adalah penerapan konseling pada situasi yang khusus, yakni sebagai upaya untuk membantu individu anggota keluarga dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga. Selain untuk memecahkan masalah dalam keluarga, konseling keluarga juga bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan toleransi antar anggota keluarga. Nah, dalam konseling keluarga ini ada 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam konseling keluarga. Yang pertama yaitu ada yang namanya tahap awal. Tahap awal ini artinya kayak klien bertemu dengan konselor. Lanjut ke tahap yang kedua yaitu tahap menengah, di mana sudah masuk untuk mencari inti dari permasalahannya. Lalu tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir namanya tahap akhir, yaitu tahap untuk mengevaluasi dan mencari jalan keluar. Yang selanjutnya yaitu sejarah dari konseling keluarga. Nah, awal mulanya konseling keluarga itu muncul pada pada abad ke-20 di Eropa dan pada abad 60 di Amerika. Kemudian pada tahun 1936 mulai berkembang konseling keluarga di Jerman dan juga di Austria. Nah, sejak itu masyarakat itu mulai berpikir bahwa masalah dalam keluarga atau perkawinan hendaklah dibantu oleh tenaga profesional yang terkait untuk menangani masalah tersebut. Konseling keluarga pun mulai masuk ke Indonesia seiring dengan perkembangan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, tadi itu adalah sedikit pengenalan tentang konseling keluarga. Nah, saatnya kita masuk ke inti materi dalam mata kuliah konseling keluarga. Sebelum itu, aku akan coba menjelaskan bagaimana perbedaan antara anak, remaja, dan juga keluarga. Pertama, yaitu anak. Definisi anak itu bisa dibilang manusia muda, baik itu muda dalam umur, muda dalam jiwa, dan juga muda dalam perjalanan hidupnya. Yang kedua ada yang namanya remaja. Nah, remaja itu adalah masa transisi dari masa anak-anak yang akan menjadi masa dewasa. Dan yang ketiga yaitu keluarga. Keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari 2 atau lebih anggota keluarga. Dalam kehidupan berkeluarga, ada salah satu masalah keluarga yang biasa kita sebut sebagai disfungsi keluarga. Apa itu disfungsi keluarga? Disfungsi keluarga adalah keadaan yang terjadi pada keluarga yang kurang memenuhi tugas dan peran orang tua serta tidak menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan baik sebagaimana mestinya. Contohnya adalah ketika dalam sebuah keluarga memiliki anggota yang lengkap, ada ayah, ada ibu, dan juga ada anak. Tetapi anak tersebut merasa tidak adanya peran seorang ayah, maka itu sudah bisa disebut disfungsi keluarga. Akibat yang biasanya muncul jika ada keluarga yang mengalami disfungsi keluarga adalah kenakalan anak atau remaja, baik itu nakal di sekolah ataupun nakal di lingkungan masyarakat. Selain disfungsi keluarga, ada juga beberapa istilah lain seperti dinamika dan krisis keluarga. Aku akan ngejelasinnya satu-satu ya. Yang pertama ada yang namanya dinamika keluarga. Apa sih dinamika keluarga itu? Dinamika keluarga adalah proses di mana setiap anggota keluarga melakukan fungsinya dengan baik. Contohnya, ayah melakukan fungsinya sebagai kepala keluarga seperti bekerja dan lain-lain. Lalu ibu melakukan fungsinya sebagai ibu rumah tangga, dan anak juga melakukan fungsinya sebagai anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. Itu namanya dinamika keluarga. Nah, timbullah pertanyaan, bagaimana jika dinamika keluarga tidak terjadi dalam sebuah keluarga? Jawabannya
yang bakal terjadi adalah adanya krisis keluarga dan disfungsi keluarga. Perbedaan antara krisis keluarga dan disfungsi keluarga adalah kalau tadi seperti yang udah dijelaskan, jika disfungsi keluarga itu semua anggota keluarganya lengkap, dalam artian masih hidup dan tidak bercerai, tapi tidak menjalankan perannya masing-masing. Nah, kalau krisis keluarga itu perannya tidak ada karena ya memang sudah ditinggal mati dan perceraian. Dalam bahasa gaul sekarang, hal-hal seperti itu biasanya dinamakan broken home. Anak-anak yang mengalami broken home biasanya akan lebih mudah menjadi anak yang insecure, memiliki gangguan mental, dan bisa jadi memiliki kebencian kepada kedua orang tuanya. Nah, melihat banyaknya permasalahan dalam sebuah kehidupan berkeluarga atau perkawinan, membuat para ahli psikologi lebih menyadari pentingnya konseling keluarga. Ada salah satu pendekatan yang terkenal dalam ranah konseling keluarga, yaitu Bowen's Family Therapy. Terapi BFT ini berfokus pada konflik keluarga. Tujuan dari terapi BFT ini untuk menghindari komunikasi yang toksik. Yang perlu digarisbawahi adalah terapi BFT ini hanya boleh dilakukan oleh ahlinya seperti konselor. Itu pun para ahli ini harus memiliki beberapa keterampilan khusus seperti keterampilan attending, empati, refleksi, eksplorasi, menangkap pesan utama, bertanya untuk membuka percakapan, dorongan minimal, dan interpretasi. Jika konselor memiliki beberapa keterampilan yang tadi disebutkan, maka konseling pun akan berjalan dengan baik dan konseli merasa puas atas kinerja konselor. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya review. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.